Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Kota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Antara nikmat-nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menjalankan rutinitas kita, bisa menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus jaga istiqomah kita, Allah terus tambah nikmat-nikmat dan nikmat untuk beribadah, nikmat kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala pada halaman 90 hadis nomor 331. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa an Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata bahwasanya qala abi jitukum, berkata siapa? Abi, bapakku, jitukum, aku datangkan kepada kalian. Jitukum, aku datangkan kepada kalian min indin nabi, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqan, sebuah kebenaran. Jadi Amr bin Salimah mengatakan bahwa akan menyampaikan sebuah kebenaran, yang mana kebenaran itu datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala idza hadaratis shalah, ketika engkau melakukan sholat, fal yu'adzin, maka azan terlebih dahulu. Azan terlebih dahulu. Sebenarnya sholat jamaah, enggak sholat jamaah, ini dianjurkan untuk, disunahkan untuk kita azan terlebih dahulu, kemudian qomat, gitu ya. Kadang-kadang kita lagi sholat, kadang sholat berjamaah berdua, jangankan ada qomat aja kadang enggak, gitu. Padahal itu sunnah. Walaupun berdua, qomatin dulu, qomat dulu baru sholat. Nah, anjuran baginda Rasulullah SAW ketika menjalankan sholat, maka sunnahnya untuk mengumandangkan azan di antara kalian. Fal yu'ammakum, kemudian jadikanlah imam di antara kalian, aksarukum Qur'anan, yang paling banyak di antara kalian adalah paling banyak hafalan Qur'annya.
Tuh, jadi yang berhak adalah orang yang paling banyak hafalannya. Bukan paling banyak hafalannya juga, tapi juga paling bagus bacaannya. Kemudian beralih paling bagus akhlaknya, paling bagus ilmunya, semua banyak. Ya, pokoknya bisa dijadikan inilah betul-betul sebagai pemimpin. Begitu. Karena apa? Seorang pemimpin itu bertanggung jawab akan makmumnya. Jika ada makmum ada salah, maka semua ditanggung oleh imamnya. Begitu. Maka ketika imam salah, dia bertanggung jawab, dosanya besar. Tapi kalau benar, ya dia banyak pahala karena banyak menolong makmum-makmum yang bacaannya kurang pas. Nah, itulah salah satu keuntungan kita berjamaah. Kalau Fatihahnya kurang benar, maka dibenerin di imamnya, di-cover oleh imamnya. Ada jamaah kurang khusyuk, nah, imamnya nggak khusyuk gimana? Ya shaf yang pertama. Gitu. Salah satu keuntungannya berjamaah itu, semakin banyak semakin bagus berjamaah itu. Nah, kemudian qala fanadharu falam yakun ahadun aksara minni Qur'anan. Ketika Amr bin Salimah ini mengatakan seperti itu, jadi ketika engkau mau menjalankan sholat, azan terlebih dahulu, maka jadikanlah salah satu di antara kalian seorang imam yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacanya. Itu dari baginda Rasul kata begitu. Maka setelah mengucapkan begitu Amr bin Salimah, fanadharu, para sahabat melihatnya langsung. Tatapan matanya itu semua menuju ke Amr bin Salimah. Gitu ya. Falam yakun ahadun aksara minni Qur'anan. Karena apa? Karena para sahabat melihat kanan kiri, kayaknya yang paling banyak hafalnya ya kamu lah. Itu Amr bin Salimah begitu. Ya. Para sahabat waktu itu yang ada di situ menganggap bahwa Amr bin Salimah itu adalah salah satu yang paling banyak hafalannya. Faqaddamuni, maka berbondong-bondong mendekat kepada Amr bin Salimah itu, secara isyarat menunjukkan bahwa Salimah untuk dijadikan imam gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, Amr bin Salimah mengatakan, wa anak nusittin au sab'i sinin. Padahal dia masih berumur di antara 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun ini berarti ya kelas 1 2 ya. Aktar. Ya, dia seaktar kurang begitu kecil. Dia udah tamyiz, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum balik, tapi udah tamyiz. Tamyiz itu udah bisa membedakan baik buruk. Oh ini nggak baik, oh ini baik. Itu namanya tamyiz. Kalau udah balik baru umurnya nanti sekitar 15, ada yang 12, pokoknya kelas 6, bahkan ada SMP, bahkan ada kelas, kalau perempuan lebih cepat biasanya. Nah, Amr bin Salimah ini mengatakan, saya ini lagi masih kecil, umur 7 tahun, gitu, kurang lebih 7 tahun 6 tahun, tetap dijadikan imam karena hafalannya lebih banyak. Maka dijadikanlah pedoman hadis ini. Maka kalau kita lihat mungkin di media atau dimanapun tempat, oh imamnya kok anak kecil ya. Itu. Nah, dari sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan itu dibolehkan hanya sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak boleh. Itu ada perselisihan di sini. Tapi ada yang mengatakan tetap diperbolehkan, karena ketika hadis ini muncul, hadis ini sudah tersebar bahwa Amr bin Salimah ini menjadi imam. Kalau memang terdengar Rasulullah langsung ke cover, langsung ada hadis untuk mengkonter bahwa anak kecil gak boleh dijadikan imam. Sampai saat ini belum ada.
berarti menandakan masih boleh. Tapi ini ada sebagian ulama itu khusus sholat sunnah. Kalau sholat wajib janganlah. Kalau bisa, kalau masih kecil banget, ya pastilah nanti itu. Ya kita kan maksudnya jamaah manusia itu kan berbeda-beda pandangannya. Apa nggak ada yang lain? Nah pasti ngomong yang enggak, ya kan? Pasti ngomongnya yang enggak. Ya coba sekali-kali sholat isya akhir jadi imam, pasti bertanya-tanya, apa nggak ada yang lain? Gitu ya, pasti banyak fitnah. Walaupun itu diperbolehkan secara hukum, secara fikihnya boleh sah, asal dia udah tamyiz dan udah sunat ya, jelas ya, syarat-syaratnya udah memenuhi. Dia tamyiz tapi belum sunat, nah berarti masih bawa kotoran, wudunya nggak sah, jangan. Dia udah sunat, udah tamyiz, udah umur 7, hafalannya banyak, bacaannya bagus, dan makmum nggak ada yang bisa ngalahin bacaannya dia. Otomatis dia akan jadi imam, berat dia jadi imam. Ya, nah karena apa ya, berbagai pertimbangan. Ketika ada yang mungkin ya hafalannya kalah-kalah dikit lah, tapi dia lebih tua, bacaannya ya nggak kalah-kalah banget, ya udahlah yang tua ini dia lebih utamakan. Karena apa ya? Karena nanti nggak enak banyak fitnah masa anak kecil terus begitu, ya kan? Itu seandainya terjadi seperti itu nggak apa-apa, hukum boleh, gitu ya. Nah selanjutnya wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum, yang menjadi imam di antara sahabat, di antara kaum, iqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya. Fa in kanu fi qira'atin sawa, apabila ada di antara kita ya, ada yang bagus, dua-duanya bagus nih, dua-duanya bagus, apalagi juga bagus, semuanya bagus, sama bacaannya dua orang ini, mana yang dipilih? Nah kata hadis ini, fa'a'lamuhum bis sunnah. Siapa di antara dua orang ini kalau udah Qur'annya sama baiknya, maka dipilih siapa yang paling lebih tahu tentang hadis, tentang ilmu hadis, tentang sunnah. Siapa? Gitu ya. Nah, fa'inkanu, apabila tetap di sunnah itu sama, tetap hadisnya, ilmu hadisnya sama, tentang sunnah, pengetahuannya tentang sunnah sama, ya, maka apa? Fa'aqdamuhu hijrah, maka siapa yang lebih dulu masuk sini, masuk kampung itu siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih tua dulu, maksudnya gitu loh, ya, siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau dulu mungkin hijrahnya belakangan, ada yang bareng-bareng sama Rasul ke Makkah, pokoknya yang siapa yang lebih dulu datang ke kampung itu siapa, itu diduluin. Setelah Qur'annya sama, ilmu hadisnya sama, baru siapa yang lebih duluan masuk kampung situ, itu yang diutamakan, itu ilmunya. Fa'inkanu hijrah sawa'un, apabila bareng hijrahnya, ya bareng masuk kampungnya itu bareng-bareng juga, fa'aqdamuhu, maka lebih diutamakannya adalah silman. Di antara berdua ini siapa yang masuk Islam terlebih dahulu, itu ya. Wa fi riwayah sinnan, siapa yang lebih tua dulu. Kalau enggak Islamnya ya lebih tua dulu, siapa yang di antara yang lebih tua, ya, maka yang lebih tua itulah yang diutamakan. Dari Al-Qur'annya, hadisnya, ilmu tentang sunnahnya, kemudian hijrahnya siapa yang lebih duluan, siapa yang masuk Islam terlebih dahulu, siapa yang lebih tua dulu. Nah di antara 5 ini pastilah ada yang beda, gak mungkin kayaknya 5 sama semuanya, ya kayaknya gak mungkin, mesti ada yang lebih, mungkin tuanya, ya mungkin tuanya lebih lah gitu. Wala yu'amman ar-rajula fil sultani, jangan engkau jadikan, ya, jangan engkau menjadi imam gitu loh,
Jangan engkau menjadi imam kepada seseorang yang berada di yang engkau berada di kekuasaannya. Maksudnya begini, kita itu datang ke kampung orang, jangan kita mentang-mentang banyak ilmu, banyak bagus bacaannya, banyak hafalannya, ya merasa lebih hebat, terus langsung jadi imam nolong aja. Padahal kampung orang, nah itu nggak sopan, nggak boleh. Kecuali sudah diizinkan. Maka lihat kalau orang berilmu kiai-kiai itu ada acara di masjid, udah kiai besar nih, nggak mau jadi imam, dia lebih memilih imam rawatibnya. Ya, lebih memilih imam rawatib, dah lebih afdol imam rawatib. Nah kalau imam rawatib sudah tak apa kiai, monggo ikhlas saya itu silakan. Itu adabnya. Kalau sudah diizinkan, monggo lanjut. Nah, jangan sampai tiba-tiba mentang-mentang dia dihormati atau ilmunya banyak, itu udah berbeda. Ini masalah tentang akhlak gitu, adab etika. Karena kita ada di kampung orang, ada ini masjid, imam rawatibnya siapa? Dan dia yang menguasai imam, gitu. Dia yang ditunjuk sebagai imam, maka siapapun nggak ada yang bisa menggantikan kecuali ada izinnya, kecuali dia uzur, gitu. Ya. Baik. Kemudian wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Jangan engkau duduk ya di kursi atau di permadani karpet apapun ya, illa biidni, kecuali sudah diizinin oleh tuan rumah. Kita namu juga begitu, ada etikanya Pak. Jangan langsung namu terus duduk, jangan. Nunggu dipersilakan sama tuan rumahnya. Itu etika dalam bertamu. Dimasuk dalam hadis ini. Ya, ini etika, bab tentang etika. Masuk kita masuk rumah, udah ada kursi, main duduk-duduk aja, belum dipersilakan. Kalau sudah dipersilakan udah. Kalau dalam akhlak bertamu jangan tengok-tengok. Ya, nanteng lihat gambar, pokoknya kita kayak apa ya? Nah, dilihat yang sopan gitu. Udahlah, pandangan pada ke depan, jangan lihat ini lihat, kecuali sudah diizinkan. Itu etika dalam bertamu. Ya, takutnya nanti ada apa ya, gambar apa yang enggak enak kalau dilihat, dia malu. Nah, untuk menjaga perasaan itu maka kita harus hati-hati dalam bertamu. Selanjutnya wali Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu anhu wala ta'ummanna jangan kau jadikan imam seorang perempuan rojulan kepada seorang laki-laki. Enggak boleh ya. Imam perempuan makmumnya laki-laki. Ya. Atau imamnya gini, imamnya khunsa. Tahu khunsa? Khunsa itu mempunyai alat kelamin dua. Ada mempunyai, namanya kalau banci itu bukan ini. Kalau banci itu laki-laki, ya laki-laki tapi yang gayanya perempuan. Udah jelas laki-laki, alat kelaminnya laki-laki. Berbeda dengan khunsa. Kalau khunsa itu Pak, alat kelaminnya dua. Nah, khunsa ini nggak boleh jadi imam laki-laki. Karena takut yang dominannya perempuan dia. Takut yang dominan dia kebiasaannya perempuan, maka dia hukumi perempuan, masa perempuan ngimami laki-laki. Nah, maka khunsa harus jadi makmum laki-laki. Tapi kalau khunsa boleh jadi imam perempuan. Paham ya? Jadi kalau khunsa boleh jadi imamnya seorang perempuan. Kalau perempuan udah pasti mutlak nggak boleh jadi imam seorang laki-laki. Khunsa nggak boleh jadi imamnya seorang laki-laki. Khunsa boleh jadi imamnya perempuan. Perempuan sama perempuan boleh. Ya. Wala a'rabiyyun muhajiran. Jangan jadikan seorang anak badui kepada seorang muhajir. Jadi orang baru pedalaman, pastilah ilmunya itu udah pengetahuan tentang Islam itu lebih cetek lah, maksudnya ya kalau dibanding orang muhajirin, ya orang yang sudah selama sama Rasulullah gitu. Ya,
jangan dijadikan, pasti kurang banyak tentang ilmu agamanya. Kemudian wala fajirun mukminan, jangan engkau jadikan seorang pelaku maksiat jadi imam seorang mukmin, seorang yang imannya kuat. Boleh. Cuman ini wa isnadu wahid. Di sini apa ya? Sanadnya lemah. Contoh seperti ini. Ada orang akhlaknya nggak baik lah di kampung ini, kurang baik akhlaknya, tapi Qurannya bagus, baca Qurannya bagus, ya. Nah bahkan di kampung itu nggak ada yang ngalahin baca Qurannya. Terus dipilih yang mana itu coba? Kalau kayak begitu, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang ngalahin bacaan Qurannya dia, tapi kok kelakuannya kurang baik. Begitu. Tadi kan yang diutamakan kan ininya apa? Bacaan Qurannya yang pertama ini. Yang berhak untuk jadi imam itu yang Qurannya. Jadi kita tetap, memang kalau Qurannya baik, walaupun dia kelakuannya ya kelakuan biasa lah, akhlaknya kurang bagus, yang penting dia nggak melakukan dosa-dosa besar, itu dosa biasa, dosa kecil lah. Dia sering lakukan, pokoknya akhlaknya nggak baik, mungkin sering ngomongnya nggak baik, nyakiti orang atau perilakunya nyakiti orang gitu, tapi baca Qurannya bagus umpamanya itu, terus nggak ada yang lebih baik daripada dia, terus yang dijadikan imam siapa gitu. Itu maka kita sebagai makmum ketika udah jadi imam, udah, memang risikonya orang pintar itu suka koreksi, ya. Kalau sudah pintar Qurannya ini, bacaan imam koreksi terus. Itu, jadi kita malah sholat itu koreksi bacaan imam, bukan khusyuk. Bahayanya itu Pak. Ada segi baiknya, ada segi gak baiknya orang tambah ngerti itu apa ya? Ujiannya itu semakin, hati kita itu melihat orang itu semakin rendah aja kalau nggak bisa bawa ilmu kita itu. Kita itu dikasih ilmu yang banyak sama Allah, risikonya itu tinggi banget itu. Rata-rata jadi orang sombong, orang merasa pintar, orang merasa lebih hebat, itu kebanyakan. Contoh kecil itu tadi, kita sudah belajar nih, udah belajar ilmu tajwid, belajar Quran, banyak hafalannya bagus, bacaannya bagus, sholat langsung maju imamnya kok kayak gini, udah konsentrasinya ke imam, udah nggak khusyuk lagi tuh. Memang risiko gitu. Ketika Allahu Akbar itu kalau bisa jangan dipikir banyak. Dah kalau kamu salah tanggung jawab sendiri. Saya tak mikir Allah aja, saya mikirin Allah aja, udah ingat Allah aja. Jangan mikirin imamnya siapa. Udah kita udah niat jadi imamnya, udah jadi makmum, udah pasrah aja, pasrah bongkoan kan orang Jawa itu. Kalau salah ya kamu tanggung sendiri akibatnya. Nah, kalau kita ngerti ilmunya, ketika kita sudah kandungan ikut makmum, ternyata baca imamnya salah, Fatihahnya rusak, batal sholatnya itu, ya karena Fatihahnya rusak nih, Fatihahnya yang rusak, maka kita tinggal mufarraqah ilmunya, ya tinggal mufarraqah. Udah nggak usah dipersusah, nggak usah langsung kita mikirin terus koreksi baca kok kayak gini, akhirnya selama sholat yang koreksi bacaan imam terus. Insyaallah. Jadi nggak ada di dunia ini nggak diuji sama Allah. Semua diuji, yang pintar diuji, yang bodoh diuji, yang miskin diuji, yang kaya diuji. Ya, semuanya ada ujiannya. Ya, kata pepatah mengatakan semakin tinggi itu ilmunya ya semakin besar anginnya. Ya, semakin kita ke tengah lautan semakin gede ombaknya. Itulah namanya dunia. Nah, kita harus itu. Ada yang mengatakan sebenarnya bukan ujiannya yang berat, tapi imannya yang lemah. Jangan salahkan ujian yang berat, tapi salahkan iman kita yang lemah. Kalau imannya kuat, takwanya baik, seberat apapun ujian itu ringan. Karena apa? Semua dikembalikan ke Allah. Memang enak diomong enak nih Pak, tapi dipraktekkan berat. Iya kan? Kalau udah diuji sama Allah udah gak ngeri. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena apa? Imannya lemah. Mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak diridhoi Allah itu banyak. Loncat dari ketinggian berapa, udah nampakin kereta api, gantung diri. Ya, itu mereka yang imannya lemah. Dia salah melangkah. Coba kan kalau diajak sharing, kalau yang diajak
curhat itu orang yang benar-benar takwanya baik, ahli ilmi, maka diarahkan yang baik. Perlu kita ingat, dunia seberat apapun ini ya, seberat apapun, al-islamu wal khair, semua di dunia ini seberat apapun masalah kita, pasti ada solusi. Karena Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar, Pak. Selagi ada di dunia loh ya. Maka kalau masih di dunia itu pasti ada solusi setiap masalahnya. Pasti cari. Ya, tinggal kita mau sabar apa enggak begitu. Kadang kita keduluan gengsi, keduluan malu sama manusia, udah kayak enggak ada jalan buntu, ya udah enggak bisa ini. Karena kadang malu, bukan karena apa-apa, karena udah malu sama orang. Kayaknya hidupnya udah enggak berguna lagi, akhirnya mengakhiri hidupnya lah dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya yakinkan bahwa dunia ini pasti seberat apapun masalahnya itu Allah kasih solusi. Karena itu ujian dari Allah, Allah juga yang akan kasih solusi. Ya, pasti itu karena janji Allah. Cuman kita pintar-pintar mana solusinya, di mana solusinya, gimana caranya. Pasti itu yakin sama Allah. Ya, yakin pasti akan diberikan solusi. Nah, yang nggak ada solusi itu ketika ditanya malaikat mungkar nakir itu nggak ada solusi pasti. Nah, kalau nggak bisa nanya siapa, lari kemana? Ditanya malaikat mungkar nakir mau buka nggak bisa jawab, ya udah. Ya akhirnya dengan pentung hancur balik lagi. Nah, itu baru nggak ada solusi. Kalau masih di dunia masih ada solusi, yakin kan itu Pak, seberat apapun. Ya. Maka sering saya sampaikan ya, orang yang terbelit hutang bermiliar bahkan bertriliun-triliun, mamanya ini seakan-akan dia itu kerja seumur hidup nggak akan terlunasi itu hutang. Umpamanya gitu itu di dalam hadis Bulughul Maram, apa dikasih solusi sama Allah, dikasih solusi sama hadis sama baginda Rasul, asal dia ada niat untuk mengembalikan hutangnya walaupun dicicil. Umpamanya hutangnya 1M, dicicilnya cuma sejuta tiap bulan umpamanya, karena kerjanya ya biasa, gajinya nggak tinggi, cuma dicicil. Niat, pokoknya niat. Seandainya dia meninggal belum lunas hutang itu, maka ditanggung sama Allah Subhanahu, karena udah ada niat. Itu solusi. Ya, maka kalau kita sudah Islam pasti ketemu solusinya. Islam itu memberikan solusi di setiap masalah umatnya, begitu. Itu indahnya Islam. Al-Islamu wal khair. Oke, baik. Gitu ya. Baik, kembali kepada hadis tadi. Jadi makmum, seorang laki-laki nggak boleh jadi makmumnya imamnya perempuan, gitu ya. Khunsa nggak boleh jadi imamnya laki-laki. Khunsa boleh jadi imamnya perempuan. Itu patokannya ya. Kemudian wa'an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufufakum, lurus, kemudian rapatkan shaf barisanmu, wahadul bil a'naqi, ya ratakanlah dengan memperhatikan anak punuk itu pundak. Jadi kalau lebih ke pundak Pak sebenarnya meratakan barisan itu. Gitu. Coba kalau depan yang diratakan, kasihan yang perutnya buncit nanti nggak bisa rata. Jadi pundak itu rata-rata sama. Tengok kanan kiri pundak lurus, udah itu. Nah, permasalahannya kaki, gimana? Nempel apa enggak itu? Nah, saudara-saudara kita ada yang harus nempel, harus nyentuh, ada yang enggak, gitu. Sebenarnya ya sebenarnya begini, yang mau nempel asal mau ditempel sih nggak apa-apa, asal nggak risih, kan masalahnya ada yang risih. Nah kalau ditempel risih jadi nggak kusuk, gimana coba? Kita yang disalahkan apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Maka fleksibel saja. Memang ada yang mengatakan diluruskan akdam itu kakinya itu, kaki mata kaki itu lurus gitu. Yang penting mata kaki lurus, jangan mata kakinya di depan, ada mata dari belakang, jangan. Yang penting pundak sama mata kaki ini pas ketemu. Mau nyentuh kan nyentuh terserah. Mau yang berpendapat harus nyentuh, monggo, asal itu nyaman.
Ya, kalau yang nggak mau disentuh ya nggak apa-apa, asal jangan jauh-jauh. Yang penting mata kaki lurus. Gitu. Udah, Islam dibuat mudah aja. Ya. Masalahnya kalau kita kokoh harus nyentuh, nanti takut yang nggak mau disentuh beli nggak khusyuk. Ayo, yang dirugikan siapa coba? Itu aja. Maka kita kalau memang mau mengambil sebuah hukum, jangan disamaratakan karena hukum ini banyak. Ya maksudnya ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang sama-sama boleh. Kalau sama-sama boleh nggak usah dipermasalahkan. Ya, jadi yang saya pahami ya, yang saya tahu selama saya belajar yaitu pundak sama mata kaki ini yang penting lurus. Ya, yang penting lurus. Udah kalau mata kaki lurus, jangan disamakan kaki ujungnya, jarinya loh. Nanti disamakan jari ujungnya, depannya, belakangnya kelebihan. Maka yang disamakan itu mata kaki set lurus, pundak set udah. Yang perutnya bunyi ya ke depan dikit nggak apa-apa. Yang kakinya panjang ya ke depan dikit. Yang penting mata kakinya pas lurus. Karena ada kakinya panjang, ada yang kakinya pendek, gitu kan. Ya itu intinya. Nah kemudian Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufur rijal, sebaik-baiknya saf seorang laki-laki itu di depan awal. Itu paling baik, saf paling bagus itu depan, maka rebutan. Kalau kita tahu pahalanya pasti rebutan, enggak mau kalah. Bahkan di dalam kitab, salah satu kitab dijelaskan, silakan, itu enggak boleh loh Bang. Ayo depan silakan. Justru kita harus rebutan kalau mau. Ya maksudnya ada sok kosong satu di depan. Kadang-kadang kita nggak mau. Udah bawa depan. Kalau kita tahu pahalanya Pak, bisa kelahi merebutin sok di depan itu. Ya, seumpamanya nih Pak ya, ini pahalanya dikasih tahu. Setiap sok ada 10 sok. Ya, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Yang belakang 20 juta, 20 juta, karena 10 juta, umpamanya logikanya. Ini kayaknya rebutan yang mana nih Pak? Hah? Kalau orang waras paling depan ya. Hah? Kalau orang waras paling depan. Maka sebenarnya banyak orang nggak waras. Nah, cuma nggak ketahuan pahalanya itu Pak ya. Sebenarnya kita harus rebutan. Ya kadang-kadang kita nggak tulis lagi-lagi, kadang-kadang udah, apalagi yang sebelahnya ini orang yang nggak kita senengin, nggak mau jajaran itu di belakang aja. Kadang-kadang gitu ya. Jadi itu manusiawi itu, udah real gitu ya, maksudnya kenyataan. Ya ada kosong depan, tapi kanan kirinya orangnya nggak seneng sama kita, pokoknya nggak, saya juga nggak seneng sama dia, malas ah, di belakang aja, kamu aja yang maju. Gitu kan kadang-kadang itu manusiawi. Banyak, kenceng banget banyaknya. Ya, yang jelas pokoknya sok terdepan itu paling banyak pahalanya. Udah paling banyak pahalanya. Tuh. Nah, wasaruha seburuk-buruk sok itu paling belakang. Akhirnya. Wa khairu suhunun nisa, dan bagi perempuan ini adalah akhirnya yang paling baik. Yang paling belakang, sok paling belakang itu perempuan paling baik. Wasaruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Nah kenapa? Tahu nggak alasannya nih kok yang perempuan itu yang depan paling jelek? Hah? Karena kalau depan itu lebih dekat laki-laki. Itu, oke. Ada lah pemandangan itu pasti ada. Rasa keras, rasa halus pasti ada. Gitu. Lirak-lirik itu pasti ada. Ya. Itu kalau berjamaah sama laki-laki, tapi kalau jamaahnya khusus perempuan, tetap yang paling depan yang utama, tuh Pak. Ya, itu hukumnya kalau memang jamaahnya sama laki-laki, tapi kalau jamaah perempuan khusus, maka tetap yang paling depan, yang paling afdol, yang paling utama. Oke ya, baik sampai sini. Wa Ali bin Abbas, wallahu a'lam. Oke, yang mau bertanya silakan.
Imam, jadi imam. Yang tadi pokoknya jadi imam itu asal udah disunat, syaratnya bukan balik Pak, syaratnya itu tamyiz. Saya ulang ya, tamyiz sama balik itu beda. Tamyiz itu yang penting tahu dia kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah bisa membedakan mana ini buruk, mana ini nggak baik, mana ini baik, mana ini nggak baik, udah bisa tamyiz. Nah kelas 1, 2 asal sudah disunat berarti kan udah nggak ada kotoran dalam tubuhnya, wudunya udah nggak benar sah, maka boleh berhak jadi imam. Kalau memang dia bacaannya bagus daripada makmum yang ada. Nah seperti dicontohkan oleh tadi Amr bin Salimah tadi, ya Amr bin Salimah tadi itu contohnya. Boleh Pak. Nah kalau belum sunat ya jangan. Ini belum sunat bacanya bagus, apalanya banyak belum sunat. Bacanya bagus tapi syarat sahnya sholat ini belum terpenuhi karena dia belum sunat, masih bawa najis, maka jangan jadikan imam. Bahkan ada ulama yang ekstrem, orang yang belum sunat nempel ke kita aja jangan. Ada anak kecil belum sunat nempel kita, itu ada yang menghukumin nggak boleh karena kita sama bawa najis, ya sama dengan bawa najis. Itu ada yang hukum begitu, anak kecil nempel ke kita, kalau belum sunat ya segera ini jangan sampai nempel terus. Ya karena dia bawa najis. Kita ketempelan najis nih sama dengan ketempelan najis, maka segera disisihkan. Kita kayak gini, kita sholat, di sini ada tai cicak gitu ya. Jangan didiemin. Buang pelan-pelan geraknya. Sholat angin kenceng, sarung terbuka, celana dalam kelihatan, biarin dah ISIS gitu kan, adem, nggak boleh langsung segera tutup, gitu, ya segera tutup. Kalau buka aurat itu segera ditutup, kena tempel kejatuhan najis itu segera dibuang, bukan batal tapi segera dibuang aja Pak. Ya sama kayak anak kecil bawa najis belum sunat, udah otomatis bawa najis, bawa kotoran itu nempel, maka segera dipikirin. Maka keuntungan anak kita kalau udah kecil udah sunat enak, kita gelendotin sunat sambil naik kita sholat dinaikin di pundak kita aman, orang itu udah. Nah gimana kalau pakai pampers? Sama aja kalau ada pampers ada kotorannya situ, ya kan? Nah dulu kan Sayyidina Hasan Husain tuh sama Rasulullah digendong ketika sholat karena apa? Dulu kan nggak ada pampers. Kalau kencing ya kencing, kalau enggak ya enggak, udah. Yang penting bersih kondisinya gitu loh ya. Nah kalau sekarang kan ada pampers, udah sunat sih Pak, udah sunat tapi pakai pampers. Nah pampersnya ada najisnya enggak, itu masalahnya ya. Gitu. Orang gitu ya. Jadi boleh kalau memang udah sunat, bacanya bagus dan gak ada yang maksudnya jamaah gak ada yang lebih baik, bolehlah jadikan imam. Walaupun itu masih anak-anak yang sudah sunat syaratnya. Kalau belum sunat jangan bawa najis. Oke, tutup ya. Namun Musa kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad syakirin wa na'imin alayhi wa yukafiru mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yukafiru jalali wa jikal karim wa antullahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna min ahli al-ilmi wa al-khair zahiran wa batinan wa tahsyuruna min ibadika as-salihin